Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Manunggalat, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang bersedia hadir pada pagi hari ini dalam kegiatan berbagi praktik baik dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Pak Asgar Hadi. Untuk pemaparan materinya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Asgar Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Dan saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Manunggalat, Bapak Sekjen 2 Manunggalat. Yang saya hormati pula teman-teman, rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru yang berkenan hadir di sini. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berkat nikmatnya. Kemudian selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu guru, sebelum kita ke pembahasan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu pada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan saya ini. Jadi sebenarnya kegiatan saya ini Bapak Ibu guru sudah 2 minggu, tetapi saya melihat Bapak Ibu guru rekor, makanya saya tunda-tunda. Tetapi 2 hari yang lalu saya di WA sama fasilitator yang dari BGP, paling lambat tugas ini harus selesai tanggal 25 Bapak. Akhirnya ya tidak mau saya ajak Bapak Ibu guru untuk ya mudah-mudahan nanti dengan semua ini mudah-mudahan kita ada manfaatnya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi pada kesempatan kali ini ada tugas saya ini seperti yang disampaikan Bapak Gubernur tadi, mirip-mirip kayak berbagi praktik baik ya itu. Jadi pemahaman yang sudah kita dapatkan dari modul 1.4 ini akan kita bagi-bagi. Jadi apa yang saya pahami, yang sudah saya pelajari di sana, insya Allah akan saya bagi pada kesempatan kali ini. Tetapi tidak tentu tidak menutup kemungkinan juga saya belum begitu paham juga ya, walaupun saya pernah pelajari ini, namanya manusia itu kadang saya lupa atau bagaimana. Mungkin nanti kita lebih ke diskusi saja, mungkin saya ada lupa atau bagaimana, bisa Bapak Ibu guru menambahkannya. Baik, kita lanjut di slide yang pertama. Baik Bapak Ibu guru, jadi yang mau saya bahas di sini adalah mengenai budaya positif. Jadi di sini juga saya sampaikan. Jadi budaya positif di sekolah yaitu lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi hal-hal yang seperti inilah mungkin kita semua pasti berharap bagaimana di sekolah ini ada seperti ini, budaya positif ini. Jadi bagaimana pembelajaran atau kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid, karena kita lihat sekarang ini kita masih kurang Bapak Ibu guru ya dalam hal budaya positif ini. Mungkin nanti perlu kita tingkatkan lagi. Baik, saya lanjut. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif Bapak Ibu guru, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuannya adanya budaya positif di kelas atau lebih umumnya lagi di sekolah kita ini. Lanjut. Kalau kita berbicara namanya budaya positif, pasti tidak jauh dari yang namanya kata disiplin Bapak Ibu guru. Nah, disiplin di sini dijelaskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara
menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal untuk mendisiplinkan dirinya. Nah, jadi di sekolah yang kita harapkan seperti ini. Sebenarnya kalau menurut filosofi Kerajaan Dewantara ini, yang memaknai apa kata disiplin ini harus dari diri sendiri tanpa ada paksaan atau apa. Itu makna kata disiplin. Kemudian di sini ada menurut Diana Blossom ya, yang berarti kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid ngikut. Di sana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Jadi begini Bapak Ibu, setelah saya belajar di TGP ini, memang kita dituntut untuk sebagai seorang guru itu bagaimana cara kita berpihak kepada murid. Karena selama ini kan kita mungkin dengan gaya belajar kita yang terlalu monoton, terutama saya pribadi ini Bapak Ibu guru, yang memang tidak melihat bagaimana kebutuhan seorang murid dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu di sini kita mudah-mudahan kita bisa belajar dengan memaknai kata disiplin ini, bagaimana supaya murid ini bisa aman, nyaman, tenang belajar di sekolah ini ya. Kalau kita biasanya memaknai kata disiplin ini aturan, biasanya harus ini ya. Tapi di dalam makna yang kita bahas sekarang ini sesuai dengan filosofi Kerajaan Dewantara itu bukan seperti itu, tapi kita menginginkan anak-anak yang merdeka. Tapi disiplin itu yang mereka inginkan adalah dari hati mereka, dari pribadi mereka sendiri. Baik, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Nah ini berkaitan dengan hal tadi. Untuk menanamkan budaya disiplin positif ini, kita perlu mengkaji ada motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu guru. Yang pertama di sini, kenapa seseorang itu mau disiplin ya? Pertama ini biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini pasti ya. Kita semua pasti punya. Biasanya kita mau disiplin karena itu tidak nyaman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini biasanya sudah lumrah ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat bermakna. Yang nomor 3 ini yang perlu kita kembangkan di kelas ataupun di sekolah. Jadi kita tugasnya sebagai guru itu lumayan sulit Bapak Ibu guru. Bagaimana kita untuk mendisiplinkan diri sendiri aja kita susah. Kan seperti itu sebenarnya. Nah, sekarang kita disuruh untuk mendisiplinkan anak. Nah, nanti ya kita lanjut. Jadi yang poin ketiga inilah yang kita disuruh bagaimana cara kita menerapkannya budaya ini supaya bisa yang nomor 3 ini untuk menjadi mereka yang inginkan dan menghargai diri sendiri tanpa ada takutan dari mereka atau bagaimana. Baik, kita lanjut. Tujuan disiplin positif. Nah, apa sih tujuan disiplin positif ini kita adakan di sekolah ya? Tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Intinya kita menanamkan motivasi kepada Bapak Ibu. Motivasi ini berasal dari diri siswa internal mereka sendiri, sehingga akan berdampak jangka panjang, tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Nah, kayaknya sulit kok Pak. Tapi tidak apa-apa ya. Mungkin belajar. Saya juga masih belajar ini. Belum sepenuhnya saya terapkan di kelas Bapak Ibu guru. Ya karena banyak macam keadaan di kelas ini. Jadi di disiplin positif ini ya masih ada kendalanya saya. Karena kita akan membuat anak itu sadar diri bahwa dari mereka itu bisa untuk disiplin itu memang sangat sulit. Karena kita selama ini apalagi sampai sekarang itu anak-anak ini kayaknya masih terpengaruh dengan hukuman atau hadiah. Kalau nggak dihukum nggak bisa biasanya ya. Biasanya kalau ada hadiah kalau mulai
rapi atau bagaimana, itulah pokoknya disiplinnya meningkat. Nah, terlepas dari itu sebenarnya yang ingin kita cari, bagaimana cara melepas dan belenggu hadiah dan hukuman ini sehingga mereka sadar diri untuk bisa disiplin sendiri. Baik, lanjut. Nah, ini salah satu caranya ya. Bagaimana kita ingin membuat disiplin positif ya, di kelas saja dulu ya, dan bisa berburu langsung ke sekolah, tapi caranya sama, yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas ya. Nah, biasanya pasti ini kita pernah membuat namanya, tapi sama kayak saya membuat peraturan biasanya di kelas ya, ada kesepakatan kelas, peraturan kelas itu dibuat. Tapi kalau di materi saya ini kita lebih disuruh untuk membuat keyakinan kelas. Apa sih bedanya itu? Kenapa harus keyakinan kelas? Apa sih peraturan kelas kok seperti kayak tidak disampaikan berikut? Bukan, tapi di sini kita lihat peraturan kelas dan keyakinan kelas adalah kedua-duanya alat untuk menjaga peraturan di kelas sama ya. Tapi mereka memiliki pendekatan dan implementasi yang berbeda. Peraturan kelas lebih rinci dan konkret dan digunakan untuk mengatur perilaku yang dapat diharapkan dari siswa. Keyakinan kelas lebih abstrak, bersifat universal dan dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah dan membantu siswa mengembangkan disiplin diri. Nah, itu tujuannya keyakinan kelas ini supaya siswa kita bisa membangun disiplin diri. Keyakinan kelas dibuat dengan melibatkan semua siswa dengan curah pendapat. Nah, itu bedanya. Biasanya kalau peraturan kita buat sendiri-sendiri Bapak Ibu. Oh, ini peraturan kelasnya sudah dibaca. Biasanya tanpa kita ya. Kalau saya kan tahu Bapak Ibu. Kalau saya itu saja buat peraturan kelas. Ini peraturan yang saya baca sebelum saya kenal ini. Tapi sekarang saya belum buat dulu keyakinan kelas. Rencananya besok. Nah, kemudian jadi itu. Jadi keyakinan kelas, baik. Di sini apa langkah-langkahnya untuk membuat keyakinan kelas bisa seperti minta siswa menuliskan keyakinannya di kertas atau apa. Jadi kita diskusi apa kira-kira yang pas di kelas itu yang bisa kita laksanakan jadi pendidikan kita. Kemudian bahas keyakinan yang telah ditulis. Ini rencananya besok saya mau menerapkan ini. Pilih keyakinan kelas, ubah keyakinan jadi kalimat positif. Setujui keyakinan kelas. Nah, intinya sebenarnya di sini lebih ke kita melibatkan siswa. Jadi mereka tahu, sebenarnya mereka berpikir, oh disiplin ini yang saya mau di kelas ini atau di sekolah, di kelas ini atau di sekolah ini. Jadi mereka sendiri yang menulis. Itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas yang biasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, mungkin seperti tadi Bapak Ibu Guru. Bedanya sama peraturan, yang saya bilang tadi, kita lebih ke peraturan sudah Pak. Itu lebih kita buat pribadi yang kita sampaikan ke anak-anak. Kemudian bahasanya terlalu panjang lebar kadang. Nah, tapi di keyakinan kelas ini kita disuruh membuat bahasanya itu lebih simpel, lebih rinci dan konkret. Lanjut. Nah, ini contoh keyakinan kelas dan nilai kebajikan ya. Jadi kita dituntut di dalam membuat keyakinan kelas itu harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan seperti bertanggung jawab, menghormati dan masih banyak lagi yang lain. Nah, ini contoh-contohnya, bahasanya lebih simpel. Kembalikan barang ke tempatnya. Ini nilai kebajikan yang sudah diambil yaitu bertanggung jawab. Biasanya bagaimana kalau peraturan kelas itu bagus ini? Kita boleh buat lebih panjang bahasanya ya. Nah,
Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini mungkin bisa Bapak Guru baca, ini kan contoh-contoh keyakinan kelas. Nah, dengan cara mendapatkan keyakinan kelas ini tadi kita kumpul dengan anak-anak, kita curah pendapat, kita bagikan kertas atau bagaimana. Nah, hingga setelah kita baca itu apa sih yang mereka ingin mau di kelas itu, baru kita buat seperti ini dengan bahasa yang lebih positif. Lanjut. Nah, setelah keyakinan kelas ini nanti jadi dan kita terapkan di kelas atau di sekolah, pasti apapun aturan atau apa yang kita buat pasti ada pelanggaran Bapak Ibu. Pasti ada anak murid kita yang melanggar aturan atau keyakinan kelas yang kita buat. Nah, di sini ada perbedaan, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi pelanggaran yang mereka lakukan dengan 3 ini. Apa sih hukuman? Nah, ini hukuman bersifat tidak berencana atau tiba-tiba. Anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Nah, kita sudah tahu bersama Bapak Ibu ya. Yang kedua, disiplin. Nah, atau konsekuensi. Kalau konsekuensi sudah berencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Sampai sini paham Pak ya? Jadi hukuman itu lebih tiba-tiba aja kok kamu misalnya Pak Ernadi datang, ya, tidak spontan aja. Misalnya langsung suruh dia usaha seperti itu. Nah, kalau konsekuensi ini sudah berencana atau disepakati. Bisa seperti kalau kamu telat datang di jam olahraga kamu sesuruh itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya datang telat berarti konsekuensinya dia harus keliling lapangan. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini yang mau kita dan tadi ditekankan. Diterapkan setelah itu restitusi atau proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nanti kita bahas di segitiga restitusi. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Baik, nah ini dia. Baik, mungkin singkat saja ini Bapak Guru ya. Nah, ini hukuman, sanksi sama restitusi atau konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini salah satunya kalau hukuman. Ya, makanya dikatakan hukuman ini adalah identitas gagal kalau di KM ini. Ya, makanya nggak boleh. Sedemikian sebisa mungkin jangan menghukum anak itu kita dianjurkan. Kemudian sesuatu yang harus terjadi konsekuensi kan karena kita sudah kesepakatan jadi memang harus terjadi ya kepada anak. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Nah, nanti anak itu bisa makanya dengan keyakinan kelas yang kita buat itu nanti itu menjadi acuan kita kepada anak-anak ini. Tinggal kita bilang apa keyakinan kelas yang telah kamu lakukan. Nanti dia akan mencari sendiri. Jadi yang saya bilang tadi ada kesadaran dari diri mereka sendiri. Kita lanjut. Nah, kita coba ini main-main dulu ini untuk menyegarkan pikiran. Saya tidak bisa expressing. Nah, ini ada tindakan guru ini. Ada 7 ya. Coba, nah nomor 1 mencatat 100 kali di buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi nanti sering ini ya, karena terlambat sudah kira-kira ini hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Nanti kita lihat jawabannya. Dibungkus hukuman. Yang kedua Bu Solihun kira-kira bisa. Lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Langsung disuruh lari. Hukuman. 1 hukuman, 2 hukuman, 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker.
Ketuman. Empat. Jadi empat apa? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Oke. Kita apa namanya? Kayaknya sudah jelas sekali bahasannya kan. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah ini. Kalau ada perjanjian ya. Nomor 7, Nabi Pak R. Lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kita buka sekarang ini jawabannya. Undang-undang belajar. Jadi konsekuensi itu seperti itu ya. Misal kita di dalam kelas itu ada pelajaran bahasa Indonesia, tetapi kita suruh dia harus aku tidak nyambung. Ya. Baik, kita lanjut. Ini dia jawabannya. Nomor 6 ya. Meminta murid tidak mengulang harian di sekolah karena tidak hukuman. Baik, kita lanjut Bapak dulu ya. Sudah. Hanya kita sudah mengerti semua. Nah, ini selanjutnya kita ke posisi kontrol dulu. Dalam menjalankan budaya positif ini posisi kontrol dulu. Nah, yang pertama, guru ini posisi kontrolnya sebagai penghukum dalam menjalankan budaya positif. Ya. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata patuhina itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Itu posisi ya. Kadang kita marahin dengan kata-kata yang anak itu membuat dia kayak bersalah sekali ya. Nah itu biasanya guru kita ini. Nah yang ketiga, teman. Mungkin ada dari kita yang sudah menjalankan ini. Posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui posisi dalam berdampak positif dan negatif ya. Itu kalau posisi guru sebagai teman. Yang contohnya sudah ada, ayo bantulah ya. Itu biasanya ayo ini tidak semua bantuan itu. Ini ada contoh-contoh kata kita apa namanya guru sebagai teman. Yang keempat, monitor, memantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi, pernyataan yang bisa dilihat. Nah, ini peraturannya apa yang telah kamu lakukan. Nah, ini salah satu contoh guru sebagai pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, kalau manajer merupakan posisi mentor, di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi. Nah, atas permasalahan sendiri, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan yang lain. Nah, ini kalau manajer. Dan lagi-lagi di dalam pembelajaran ini kita disuruh seperti kita bisa seperti manajer pada murid-murid kita yang bisa di mana guru berdua main bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita kembangkan. Kalau penghukum kayaknya memang kita sudah diberikan sudah bersalah kalau menjadi penghukum, membuat orang merasa bersalah lagi. Nah, yang paling ditekankan sekarang bagaimana kita ini guru bisa menjadi manajer bagi anak-anak murid kita. Memang sulit, Pak Guru. Saya terapkan kemarin, coba
lingkungan sekolah kita yang anak-anaknya suka ribut. Kadang dia kayak melihat kita itu kalau lebih kayak kemana apa itu dia kayak memang tak ada takut-takutnya gitu. Makanya sulit juga. Makanya saya masih belajar juga ini Bapak Ibu Guru bagaimana sih menjadi manajer yang tepat gitu. Ya. Nanti terus gaji Pak. Baik, kita lanjut. Nah, ini ya segitiga restitusi. Ini cara kita bagaimana kalau ada anak yang melanggar keyakinan rasari yang sudah kita buat tadi. Nah, kita menetralkannya atau mengajarnya dengan cara segitiga restitusi, bukan dihukum dan lain sebagainya. Pertama, dari segitiga ini yang pertama kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Ada desa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Baik. Nah, yang pertama sisi menstabilkan diri. Nah, anak ini kan kita panggil karena dia sudah melakukan apa namanya? Melanggar ya keyakinan kelas itu. Nah, yang pertama sisi menstabilkan identitas. Mana sisi menstabilkan identitas? Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi sebenarnya kita kan kalau mau merestitusi atau menghadapi anak yang melakukan kesalahan itu biasanya kita langsung marah gitu kan. Apa sih kamu ini? Apa yang kamu lakukan gitu biasanya. Tapi di sini biasanya kita harus menstabilkan dulu. Ya banyak sabar karena kita jadi guru. Kadang ya itulah kita manusia juga. Nah ini dia. Pertama kita panggil, ya kita ajak ngomong. Ya Allah. Paling di sana kata kita supaya anak ini ya stabil lah. Tidak apalagi pada saat marah. Nah berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, misalnya kita. Tapi kita biasanya ibu-ibu kayaknya bahasanya gitu. Jadi berubah salah itu tidak apa-apa. Jadi, nah seperti itulah bahasanya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya seperti itulah. Jadi kita baik-baikin dengan bahasa yang lebih santun lah sama mereka, lebih lembut begitu itu. Jadi, nah seperti itu. Inilah tahap apa menstabilkan identitas dulu. Jadi Pak Guru tidak mencari ya, mana yang benar dan mana yang salah. Jadi Pak Guru kalau ingin tahu apa sih? Ya sudah saya coba ini. Ada yang berhasil ya tidak ada sama. Kita sama-sama belajar aja dulu. Tapi inilah yang kita diharapkan oleh pemerintah ya dalam pembelajaran ini terutama. Bagaimana kita menstabilkan dia dulu. Lanjut. Nah, seperti ini Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ketika anak fokus pada kesalahan, maka kalau dia fokus maka sulit untuk melakukan restitusi. Hal ini karena rasa bersalah melaksanakan ini ya. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini baru validasi setelah kita menanyakan tadi identitasnya ya. Kita sudah tenangkan dia, baru di sini validasi ini. Restitusi tidak menyarankan dulu berbicara kepada sikap bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang benar, tetapi dalam restitusi harus memahami alasan dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Nah, sini. Nah, disinilah kita menanyakan apa alasannya dia berbuat ini. Ya, tapi beda seperti itu bahasa. Pernah juga saya dengar teman guru ini dia melakukan restitusi ini, tapi nada bicaranya lebih tinggi gitu. Ada juga. Ya, saya dengar itu mungkin makanya saya bilang gini kemarin. Mungkin ini juga tergantung dari pengelapalan kita, pengucapan kita juga kepada anak-anak. Walaupun kita pakai segitiga restitusi sistem donor ya, tapi kalau kita nada kita tinggi juga mungkin lain juga ceritanya ya. Karena saya dengar ada dulu gitu kayak tadi mengestabilkan Bapak menanyakan ini misalnya, apa alasannya? Tapi dia dengan nadanya agak tinggi gitu. Iya. Iya, kalau saya semua orang pasti punya salah. Kamu ini kenapa udah gitu. Jadi
juga seperti itu. Mungkin di sini lebih dekat ya, mungkin ya bagaimana cara kita penyampaian seperti anak itu. Kayak anak kelas 1 lah kayaknya. Baik. Nah, yang terakhir di sini meyakinkan keyakinan. Nah, oleh sebab itu kita harus buat keyakinan keras itu apa yang mereka alami. Di sini kita menanyakan apa yang kita pernah itu, apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati misalnya di sini. Ya misalnya, oh ini dia salah. Nah, di sini kita nanya, kira-kira yang sudah kamu lakukan ini sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Nah, seperti itulah bahasanya. Pasti dia jawab tidak, Pak Guru. Pasti dia bilang begitu. Nah, sekarang bagaimana solusi dari kamu? Sudah kamu supaya kamu tidak seperti ini lagi. Seperti itu Pak bahasanya. Nanti dia akan tahu saya sudah melanggar ini Pak Guru keyakinan kelas itu. Yang restitusi dirinya itu maksudnya. Paham itu Bapak Ibu ya? Jadi dia bisa merestitusi dirinya, dia akan pokoknya tanpa ada paksaan dari kita. Biasanya kan kita tidak dilarang begini, hukumannya begini. Jadi ini memang murni dari hati mereka sendiri. Terima kasih. Itulah rangkuman yang bisa saya buat mengenai budaya positif ini. Jadi budaya positif ini mudah-mudahan kita bisa terapkan di kelas, khususnya kemudian atau di sekolah umumnya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Mungkin kita diskusi nanti. Ya. Dan Bapak Ibu Guru juga pasti punya pasti lebih hebat juga dari saya. Ini loh saya berapa kali ini modul satu ditempati banyak sekali anak turunannya umurnya. Nah, saya pusing lama saya belajar ini. Apalagi sekarang kok saya cepat lupa juga itu. Banyak sekali ya. Tapi setidaknya beginilah ringkasan atau pelajaran yang saya dapatkan dari modul keempat ini membangun budaya positif di kelas umumnya di sekolah supaya sekolah kita ini mungkin bisa nyaman dan mungkin di depannya lebih baik. Mungkin itu Bapak Ibu Guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Askar tadi. Demikian pemaparan materi tentang budaya positif yang disampaikan Pak Askar tadi. Mungkin dari Bapak Ibu Guru mau menyampaikan pertanyaan atau pendapat terkait tentang budaya positif ini. Memang materi ini sangat menarik ya, karena berhubungan dengan kita sebagai guru, di mana kita ini kayaknya kalau di dalam kelas bawaannya mau darah tinggi ya. Nah, jadi memang sebenarnya guru penggerak ini baik untuk kita, karena di sana ilmunya itu memberitahukan kita bagaimana itu pembelajaran di dalam kelas, bahwa kita itu bukan penguasa di dalam kelas itu, tapi kita itu membimbing mereka. Gitu. Mari Bapak Ibu, mungkin siapa mau bertanya atau berpendapat ya, silakan Bu Revi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Baik, sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Askar tentang budaya positif. Jadi harapan kita bisa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Askar paling tidak sepertiganya setengahnya bila perlu full kita bisa amalkan, bisa kita tularkan, pertama pada diri kita sendiri dulu ya. Karena bagaimanapun kita ini sebagai contoh, paling tidak kita harus memberikan contoh yang baik dulu pada anak-anak kita, baru kita bisa menularkannya kepada siswa. Baik, sehubungan dengan itu tadi ada disampaikan masalah budaya positif, salah satunya tidak mengganggu. Itu salah satu dari apa yang disampaikan. Nah, sehubungan dengan itu tadi pagi hampir 1 jam yang lalu kita dikunjungi oleh salah satu murid
kelas 3 Aiman namanya. Bisa dikatakan kutip berkeluh kesah dengan kondisi anaknya seperti apa yang kemarin juga disampaikan oleh ibunya Aiman ini. Nah, perlu kita tidak lanjuti, ya, perlu kita tidak lanjuti supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Informasinya memang keadaan anak ini ada kutip nakal, karena jangan sampai kita mengatakan kamu nakal. Itu salah satu doa yang terucap kita doakan anak itu. Jangan sampai apapun keadaannya, jangan kita menjustis anak itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tapi gunakanlah bahasa-bahasa yang enak didengar kepada anak-anak supaya tersentuh hatinya. Karena bagaimanapun salah satu hal yang menyentuh adalah bahasa yang kita gunakan memberikan efek yang positif juga terhadap perubahan-perubahan tingkah laku seseorang. Menindaklanjuti hal itu, kalau ada anak-anak kita melapor bahwa dia telah diganggu, segera ditindaklanjuti Bapak Ibu. Jangan sampai diremehkan apapun keadaannya, dan jangan sampai sekalipun dia berbuat salah, jangan sampai kita kamu yang salah. Jangan sampai kita telusuri dulu apa permasalahannya, kita pelajari dulu apa sih permasalahannya sampai anak ini berbuat seperti itu. Jangan sampai kita langsung menghukum itu kamu yang salah, jangan sampai. Nah, seperti yang katakan tadi, kita panggil anak-anak yang bermasalah, semuanya bila perlu. Kalau mau ada seperti kemarin ya, karena katanya bukan kelasnya saja, teman kelas saja yang meroyok, tapi ada kelas tinggi juga yang ikut katanya. Dan begitu juga laporan dari orang tuanya. Begitu juga kemarin ada anak yang terlibat langsung mengatakan seperti itu juga kemarin. Nah, hal-hal seperti itu perlu, kalau memang anak itu melapor, segera kita tindaklanjuti, suruh kita kumpulkan, kita minta penjelasannya kepada anak itu. Sekalipun anak itu dalam keadaan salah, jangan sampai kita menghukumnya langsung bersalah, tapi kita pelajari dulu apa sebenarnya masalah yang dilakukan oleh anak itu, sehingga anak-anak yang lain ikut terlibat menghukum dia. Tapi bagaimanapun, karena ini kan sudah tidak menjadi rahasia lagi, hampir di media-media sosial banyak terdengar, banyak kita lihat anak-anak sering dibully. Bahkan jangankan anak-anak, seorang dokter aja kemarin sampai bunuh diri, ya, karena sering dibully. Bayangkan seorang dokter itu loh dibully sampai dia bunuh diri. Nah, jangan sampailah hal-hal seperti itu terjadi pada anak kita, juga terjadi pada diri kita. Sekecil apapun permasalahan, segera kita tangani supaya tidak merembes lagi ke hal-hal yang lebih besar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita share di grup, besok hari Senin dan Selasa kita akan kedatangan tamu dari PUPR Pusat yang telah membangun sekolah ini kemarin. Nah, itu dia mengadakan observasi. Nah, selain mengadakan observasi, juga ada dia minta data-data.
Kan kita kan orang baru sini, nanti tentu guru-guru yang udah lama di sini lebih tahu persis yang sudah siap-siap itu data-data yang dibutuhkan segera kita cari Pak, yang supaya kita tidak kelabakan. Bagaimanapun bukan PUBM saja, tapi badan pengawas keuangannya, BPK-nya, ya itu juga langsung datang kemarin. Besok ini hari Senin, Selasa, dia sangat menanyakan apa ada besok hari Senin, Selasa. Insya Allah kita tetap kan, karena langsung menangani masalah ini. Jadi makanya itu diharapkan pada Bapak Ibu Guru, kalau memang hari ini tidak bisa kita cari, dan juga hari Jumat ya besok kita cari ya, besok kita cari, sekalipun nanti kasus dari Bu Pengawas ya, Bu Pengawas besok yang datang ke sini masalah KSP dan BOS. Nah segera kita lengkapi apa-apa yang dibutuhkan sesuai dengan yang sudah saya tadi. Mungkin itu saja dulu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja menyambung dari yang dibilang sama Pak Kepala Sekolah tadi, masalah mengganggu teman. Misalnya sini memang kejadian di kelas ada murid yang suka mengganggu teman. Kita udah kasih hukuman, punishment, terus konsekuensi, terus penstabilan apa itu tetap tidak mempan. Nah, bagaimana solusinya Pak? Jadi bikin saya pusing. Jadi memang ini bukan rahasia umum lagi ya. Semua kita pasti pernah merasakan itu, sudah dikasih tipu ini tetap itu tidak mempan sama kita. Baik, mungkin dulu di awal saya pernah belajar tentang filosofi Ki-Hajar Dewantara. Bagaimana kita sebagai guru ini menuntun mereka ya. Jadi kita menuntun mereka sesuai dengan beberapa zamannya. Nah, mungkin dari sini bisa kita ambil kesimpulan. Memang sampai situlah kita ini bisa berbuat sama anak ini. Jadi kita sudah melakukan hal sedemikian semaksimal mungkin atau bagaimana untuk untuk membuat dia bisa berubah. Tapi memang kita tidak bisa berubah orang seperti itu. Iya, memang kodratnya anak itu memang seperti itu. Jadi kita memang disuruh hidup sebagai guru ini. Kalau saya pahami ya dari modul 1 itu memang di sana memang kita kayak dibilang Pak Kepala itu harus pada anak menghukum atau kayak dibilang Pak Kepala tadi itu memang kita tidak dianjurkan seperti itu. Jadi kalau memang kita sudah berbuat semaksimal mungkin ya kita tidak tahu ngomong apa lagi ya. Jadi tugas kita guru ini sebagai penuntun mereka supaya mereka bisa menemukan jati diri mereka atau bisa meluangkan potensi pengetahuan yang mereka punya. Kalau kita paksakan juga nggak bisa untuk mengontrol seorang itu. Nur, mungkin ada tambahan dulu mengenai ini? Terima kasih. Sangat menarik ya yang kita hadapi sehari-hari di dalam kelas seperti itu memang. Kita sebagai guru, anak melakukan suatu tindakan itu bukan tanpa alasan. Mungkin mereka ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan sudah dibahas tentang kebutuhan anak. Yang pertama mungkin dia ingin membutuhkan kasih sayang. Karena dia tidak memenuhi itu, tidak mendapatkan itu, mencari perhatian dengan cara mengganggu teman. Mungkin dengan cara begitu dia akan mendapatkan perhatian yang lebih oleh gurunya. Yang kedua, ingin dia memenuhi kebutuhan, mau mengeluarkan pengakuan untuk mendapatkan pengakuan dari sekelilingnya. Ini loh
sebagai guru harus apa ya namanya mencari apa sih yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga kalau kita sudah mengetahui dia berbuat sesuatu hal yang melanggar dengan disiplin positif, maka kita akan lebih gampang mengarahkan. Begitu. Kemudian di sini sangat menariknya bahwa disiplin positif ini menggunakan segitiga restitusi itu supaya anak itu melaksanakan disiplin positif atas dasar kemauan sendiri. Jadi kalau atas dasar kemauan sendiri lahir dari dirinya, maka tanpa ada guru maupun tidak ada guru mereka akan melaksanakan. Itu yang akan ditanamkan. Kemudian menurut Ihadar bahwa pendidik itu seperti seorang petani yang menanam padi. Jadi kita lihat lahannya, kira-kira ini tanaman apa yang cocok, kira-kira pupuk apa yang harus kita gunakan, itu juga harus diperhatikan. Kalau kita menanam, hari ini menanam, besok belum kan, besok itu nggak langsung panen gitu. Jadi kita harus sabar. Mungkin hari ini kita menanam, mungkin nanti ada hama, ada apa yang menyerang. Kita harus punya strategi untuk menghadapi itu. Dan panennya kapan dan siapa yang menikmati panennya itu urusan nanti. Jadi jangan kira nanti saya gagal, nanti saya begini. Kita tidak akan melakukan sesuatu kalau seperti itu. Kalau hanya membayangkan hasilnya. Tapi kita ikuti aja prosesnya. Siapa yang akan menerima hasilnya, di mana anak itu akan berubah, kita ikut andil dalam perubahan anak itu. Itu yang penting. Kalau sekarang dia belum berubah, nanti mungkin di kelas berikutnya belum berubah, mungkin nanti di kelas berikutnya dia akan menginginkan apa yang kita ucapkan itu. Jadi kan nggak mungkin kita nanam cabai sekarang, besok kita panen cabai, kan butuh waktu. Apalagi merubah perilaku anak, perilaku kita sendiri. Kadang kan kita yang bangunnya biasanya nih, bangunnya jam 6, mau membiasakan diri bangun jam 5 kan butuh proses. Nah itu, begitu. Baik, langsung saja menyambung dari apa namanya yang dibilang sama Pak Kepala Sekolah tadi, masalah mengganggu teman. Kalau misalnya sini memang kejadian di kelas ada murid yang suka mengganggu teman, kita udah kasih hukuman, punishment, terus konsekuensi, terus penstabilan apalah itu tetap tidak mempan. Nah, bagaimana solusinya, Pak? Bagus sekali pertanyaannya. Bikin saya pusing. Jadi memang ini bukan rahasia umum lagi begitu ya. Semua kita pasti pernah merasakan itu, sudah dikasih itu ini itu tidak mempan sama itu. Baik, mungkin dulu di awal saya pernah belajar tentang filosofi Ihadar Tewakal. Bagaimana kita sebagai guru ini menuntun mereka ya. Jadi kita menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam, kodrat zamannya. Nah, mungkin dari sini bisa kita ambil kesimpulan. Memang sampai situlah kita ini bisa berbuat sama anak ini. Jadi kita sudah melakukan hal sedemikian semaksimal mungkin atau bagaimana untuk membuat dia bisa berubah. Tapi memang kita tidak bisa berubah orang seperti itu. Iya, memang kodratnya anak itu memang seperti itu. Jadi kita memang disuruh untuk sebagai guru ini. Kalau saya pahami ya, dari modul 1 itu memang di sana memang kita kayak dibilang Pak Kepala itu harus pada anak menghukum atau kayak dibilang Pak Kepala tadi itu memang kita tidak dianjurkan seperti itu. Jadi kalau memang kita sudah berbuat semaksimal mungkin ya kita tidak tahu mau apa lagi ya. Jadi kita tugas kita guru ini sebagai menuntun mereka supaya mereka bisa menemukan jati diri mereka atau bisa mengeluarkan potensi pengetahuan yang mereka punya. Kalau kita paksakan juga nggak bisa untuk mengontrol seorang itu. Mungkin ada tambahan mengenai ini. Terima kasih. Sangat menarik ya, yang kita hadapi sehari-hari di dalam kelas seperti itu memang.
kita sebagai guru, anak melakukan suatu tindakan itu bukan tanpa alasan. Mungkin mereka ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kan ada sudah dibahas tentang kebutuhan anak. Yang pertama mungkin dia ingin membutuhkan kasih sayang, karena dia tidak memenuhi itu, tidak mendapatkan itu, mencari perhatian dengan cara mengganggu teman. Mungkin dengan cara begitu dia akan mendapatkan perhatian lebih oleh gurunya. Yang kedua, ingin dia memenuhi kebutuhan, mau mengeluarkan apa pengakuan untuk mendapatkan pengakuan dari sekelilingnya. Ini loh saya ada, ini loh saya hebat. Nah begitu. Jadi kita harus sebagai guru harus mencari apa sih yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga kalau kita sudah mengetahui dia berbuat sesuatu hal yang melanggar dengan disiplin positif, maka kita akan lebih gampang mengarahkan. Begitu. Kemudian di sini sangat menariknya bahwa disiplin positif ini menggunakan segitiga restitusi itu supaya anak itu melaksanakan disiplin positif atas dasar kemauan sendiri. Jadi kalau atas dasar kemauan sendiri lahir dari dirinya, maka tanpa ada guru maupun tidak ada guru, mereka akan melaksanakan. Itu yang akan ditanamkan. Kemudian menurut Ki Hajar bahwa pendidik itu seperti seorang petani yang menanam padi. Jadi kita lihat lahannya, kira-kira ini tanaman apa yang cocok, kira-kira pupuk apa yang harus kita gunakan, itu juga harus diperhatikan. Kalau kita menanam, hari ini menanam, besok belum, kan besok itu nggak langsung panen gitu. Jadi kita harus sabar. Mungkin hari ini kita menanam, mungkin nanti ada hama, ada apa yang menyerang. Kita harus punya strategi untuk menghadapi itu. Dan panennya kapan dan siapa yang menikmati panennya itu urusan nanti. Jadi jangan pilih nanti saya gagal, nanti saya begini. Kita tidak akan melakukan sesuatu kalau seperti itu. Kalau hanya membayangkan hasilnya. Tapi kita ikuti aja prosesnya. Siapa yang akan menerima hasilnya, di mana anak itu akan berubah, kita ikut ambil dalam perubahan anak itu. Itu yang penting. Kalau sekarang dia belum berubah, nanti mungkin di kelas berikutnya belum berubah, mungkin nanti di kelas berikutnya dia akan menyimpan apa yang kita ucapkan itu. Jadi kan nggak mungkin kita nanam cabai sekarang, besok kita panen cabai, kan butuh waktu. Apalagi merubah perilaku anak, perilaku kita sendiri. Kadang kan kita yang bangunnya biasanya nih, bangunnya jam 6, mau membiasakan diri bangun jam 5 kan butuh proses. Nah itu, begitu Bapak Ibu, mungkin sedikit itu yang saya tambahkan. Terima kasih, mungkin ada lagi? Baik, sedikit lagi. Dengan kata-kata guru itu saya ingat tadi pelajaran yang sudah saya terima tadi ya, terkait dengan petani tadi yang memang Ki Hajar Dewantara itu memang menjelaskan di sana. Ibaratnya murid ini kita dibilang benar oleh menanam. Nah kalau kita bisa menanam padi, tidak mungkin akan tumbuh menjadi jagung kan seperti itu. Jadi dalam istilah ini mungkin seperti yang dibilang guru ya, kita butuh kesabaran. Bagaimana kita membimbing mereka ini saja. Masalah sedikit tidak mau berubah itu nanti. Yang penting tugas kita sebagai guru bagaimana kita bisa menuntun mereka, mengenali potensi mereka itu saja, supaya mereka menggunakan jati diri mereka itu saja. Masalah dia mau berubah itu ya mungkin mungkin nanti. Bapak Ibu, mungkin sedikit itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Baik, jadi sedikit lebih. Kita dengar kata-kata Bu Nur itu saya ingat tadi pelajaran yang sudah saya terima tadi ya, terkait dengan petani tadi yang memang Ki Hajar Dewantara itu memang menjelaskan di sana. Ibaratnya murid ini kita dibilang benar oleh menanam. Nah kalau kita bisa menanam padi, tidak mungkin akan tumbuh menjadi jagung seperti itu. Jadi dalam istilah ini mungkin seperti yang dibilang dulu ya, kita butuh kesabaran. Bagaimana kita membimbing mereka ini saja. Masalah sedikit tidak dulu dia mau berubah itu nanti. Yang penting
penting tugas kita sebagai guru bagaimana kita bisa menuntun mereka, menggali potensi mereka, itu saja tugas kita. Supaya mereka menunjukkan jati diri mereka, itu saja. Masalah yang mau berubah itu yang mungkin kayak tadi kita mungkin nanti baik mungkin itu Bina baik kuno Mungkin ada lagi, mungkin yang punya undang-undang atau mungkin akan tertarik ikut guru penggerak karena memang ilmunya banyak sekali. Saya teman-teman yang lain mungkin kalau ikut guru penggerak bukan motivasinya ingin menjadi kepala sekolah, tapi kami ingin belajar banyak ilmu baru yang sangat menarik sekali. Untuk tugas fleksibel kalau di guru penggerak tidak seperti yang kita bayangkan padat, tidak tergantung kita yang mengatur. Saya jadi promosi. Oke, demikian penyampaian tentang budaya positif yang dilakukan oleh Pak Asgar Hadi sebagai bentuk kegiatan berbagi praktik baik. Di sini kita bisa simpulkan budaya positif itu adalah lingkungan yang memberikan kenyamanan bagi semua pihak yang ada di dalamnya. Kemudian budaya positif itu dapat terlaksana dengan adanya keyakinan di dalam diri. Kalau di siswa membuat keyakinan kelas, jika siswa melakukan pelanggaran, melakukan lebih baik menggunakan restitusi. Jika tidak, maka bisa menggunakan opsi yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Lahul. Selamat siang Pak Guru. Baik, Pak Lahul tahu tidak kenapa Pak Guru panggil ke sini? Tidak tahu Pak Guru. Jadi begini Pak Lahul. Jadi tadi Pak Guru lihat Pak Lahul tidak pakai sepatu kan? Padahal di jam istirahat pertama itu Pak Lahul pakai sepatu. Pak Lahul bawa sepatu kan? Ya bawa Pak Guru. Baik. Jadi di sini Pak Guru tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kita ini sebagai manusia pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan, ya Pak Lahul ya. Nah di sini Pak Guru ingin mencari solusi, ya cara dari masalahmu ini, ya dari apa yang kamu lakukan. Baik, boleh Pak Guru tahu kenapa Pak Lahul tidak memakai sepatu? Tadi habis dari kamar mandi Pak Guru. Ya memang ya, kalau kita ke kamar mandi memang harus melepaskan sepatu ya. Nah kira-kira boleh nggak di dalam kelas kita tidak pakai sepatu? Tidak Pak Guru, maaf. Tadi saya langsung bermain. Jika tidak menggunakan sepatu lebih enak Pak Guru, tidak panas. Iya. Baik. Sekarang Pak Lahul ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak Guru. Masih ya. Dari apa yang Pak Lahul lakukan ini kira-kira sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Belum Pak Guru. Belum ya. Keyakinan kelas mana yang Pak Lahul langgar ini? Selalu menjaga perhatian seragam lengkap. Nah, itu ya. Jadi itu yang Pak Lahul langgar ya, menjaga kerapian dengan memakai seragam lengkap ya. Nah kira-kira kan itu Pak Lahul sudah tahu ya apa yang sudah Pak Lahul langgar. Kira-kira ada solusi enggak dari masalah Pak Lahul ini? Apa yang Pak Lahul akan lakukan? Ya Pak Guru. Ya, apa? Pertama saya mau minta maaf sama Pak Guru karena tidak menggunakan sepatu. Ya. Yang kedua, saya akan menggunakan sepatu selesai dari kamar mandi dan saat bermain. Baik, hebat ya. Maka kamu sudah ya menyadari kesalahanmu dan ingin berbuat lebih baik lagi. Pak Guru ucapkan terima kasih ya. Baik, sekarang kamu boleh duduk kembali. Terima kasih Pak Guru, permisi. Selamat pagi ya. Selamat pagi Pak Guru. Dia tahu kenapa Pak Guru panggil ke sini? Tahu Pak Guru, soalnya tidak mengerjakan tugas kita. Baik, jadi Pak Guru tahu ya. Jadi Pak Guru tidak mencari siapa yang benar siapa yang salah di sininya, karena kita manusia ini pasti punya salah dia ya. Nah,
jadi Pak Guru cuma pengen mencari solusi atau cara supaya bagaimana Dea tidak seperti itu lagi. Iya Pak Guru. Baik, boleh Pak Guru tahu kenapa Dea tidak mengumpulkan tugas kemarin? Saya belum selesai mengerjakan tugas Pak Guru, sehingga saya tidak bisa mengumpulkan seperti teman-teman yang lain. Baik, kenapa belum selesai? Sedangkan teman-temannya yang lain bisa selesai kemarin. Maaf Pak Guru, soalnya kemarin saya capek dan mengantuk. Soalnya saya tidur terlalu malam. Dea tahu keyakinan kelas kita? Tahu Pak Guru? Nah, kira-kira keyakinan apa? Sikap Dea ini sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Belum Pak Guru. Belum, ya itu Dea tahu. Kira-kira keyakinan kelas mana yang Dea langgar? Selalu bertanggung jawab Pak Guru. Nah, itu Dea tahu ya. Jadi itu adalah keyakinan kelas yang boleh langgar ya. Kira-kira bagaimana solusinya sekarang dari Dea supaya tidak seperti itu lagi? Ini Pak Guru, yang pertama saya meminta maaf sama Pak Guru. Yang kedua saya akan tidur lebih cepat. Yang ketiga saya akan mengerjakan tugas dan mengumpulkannya besok. Baik, terima kasih ya. Sama Pak Guru ucapkan terima kasih sama Dea karena Dea sudah bisa bertanggung jawab ya dan bisa menyadari kesalahannya Dea ya. Pak Guru ucapkan terima kasih banyak pada Dea ya. Baik, terima kasih Pak Guru. Ya, silakan sekarang Dea duduk kembali. Permisi